Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana benda tegar bergerak rotasi translasi ketika mendapatkan gaya. Bagaimana benda elastis berubah bentuknya, bergerak dengan cara berubah bentuk ketika mendapatkan gaya. Begitu juga benda plastik yang ketika berubah bentuk tidak pernah kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir adalah benda fluid atau benda yang mengalir. Ketika mendapatkan gaya luar, dia berubah bentuk secara terus-menerus, secara kontinu. Hari ini kita akan belajar bahwa ternyata benda bergerak bukan karena hanya ada gaya luar, tapi juga karena adanya panas. Benda mendapatkan panas tanpa ada gaya luar, dia memuai, memanjang, bergerak, berubah bentuk menjadi panjang. Oleh karena itu, suhu, kalor, dan perpindahan kalor merupakan pendahuluan dari dinamika yang lain, yaitu dinamika panas atau termodinamika. Berikut ini animasi gejala atau fenomena dinamika panas. Yang pertama, panas yang membuat plastik membengkok. Dan yang kedua, bagaimana jembatan dibangun dengan adanya celah, sehingga ketika musim panas, musim dingin, musim salju, musim kemarau, musim hujan, itu ada saat di mana dia menyusut dan mengembang tanpa merusak struktur dari jembatan tersebut. Dan yang ketiga, apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam skala mikro, skala atom terkait dengan gerak benda tadi, yaitu pemuaian karena adanya panas. Nah, kita lihat di sini ternyata atom-atom itu ketika mendapatkan kalor atau panas, dia bergerak ke sana kemari dan wujud di dalam bentuk pemuaian. Panas dalam bahasa kita ini ambigu, ambigu artinya memiliki makna yang bisa ditafsirkan orang berbeda-beda. Secara ilmu kita membutuhkan kata definisi yang lebih tepat. Panas itu ada dua, yaitu suhu dan kalor. Suhu ini merupakan perwujudan luar. Kalau kita pegang, panas, dingin. Jadi panas di sini diartikan sebagai suhu. Ketika wujud luarnya, wujud luar yang lain adalah dia memuai, berubah wujud dari padat menjadi cair, cair menjadi gas. Ada juga yang berubah warna ketika benda itu panas, seperti besi yang dibakar, atau berubah tekanannya, seperti gas yang dipanasi, tekanannya bertambah. Yang kedua adalah pengertian kalor. Ini sebab internal. Sebab internal yang menyebabkan benda itu menjadi dingin atau panas, menjadi memuai atau menyusut, menjadi berubah wujud, mencair atau membeku. Warnanya berubah atau tekanannya naik atau turun. Kalau suhu bersatuan Kelvin atau derajat Celcius, kalor ini bersatuan kalori. Dulu kita atau ilmuwan belum tahu bahwa kalor itu adalah sebentuk energi. Sekarang sudah dipastikan, diyakini secara ilmu bahwa kalor adalah bentuk energi, sebagaimana bentuk energi yang lain, energi kinetik, potensial, cahaya, kimia, dan energi listrik. Sehingga ada konversi antara satuan kalori dengan satuan joule yang sudah dikenal dalam dinamika, di mana 1 joule sama dengan atau setara dengan 0,24 kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menambah suhu 1 gram air murni sehingga naik 1 derajat Celcius. Dan oleh karena itu, kalor jenis dari air otomatis adalah 1 kal
1 kalori per gram per derajat Celcius. Artinya dia butuh 1 kalori untuk menaikkan massa sebesar 1 gram untuk naik sebesar 1 derajat Celcius. Bagaimana suhu diukur? Suhu diukur menggunakan alat ukur suhu. Ya. Termo itu suhu atau panas, meter itu ukur, sehingga namanya adalah termometer. Termometer macam-macam. Salah satu yang kita sering atau kita kenal luas populer adalah termometer yang dibuat berdasarkan sifat termometrik bahan, yaitu pemuaian. Nah, kita bisa lihat di dalam animasi yang pertama bagaimana panjang kolom benda di dalam tabung ini mengikuti suhunya. Oleh karena itu ada 4 orang yang bernama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin membuat termometer berdasarkan sifat termometrik, yaitu pemuaian tadi. Karena mereka ini membuatnya berbeda-beda, tidak dalam satu tim, maka mereka memberikan batas bawah dari yaitu air beku, baik air murni maupun air yang air asin, air bercampur garam, seperti yang dilakukan oleh Fahrenheit, ya. Dan ketika air mendidih, nah, ini menyebabkan kita butuh melakukan konversi suhu. Ketika si A mengukur pakai Celsius, si B mengukur pakai Reaumur, si C mengukur pakai Fahrenheit, yang satunya lagi mengukur pakai Kelvin, maka butuh dikonversi sehingga masing-masing orang mengetahui berapa suhu pada skala termometer yang dipakai masing-masing. Kalau ada orang lain yang ke 5 atau ke 5, ya, dia membuat termometer tersendiri atau skala termometer X, maka berlaku perbandingan berikut ini. Untuk meyakini bahwa termometer yang dibuat berdasarkan pemuaian ini dapat diandalkan, tidak seperti tangan kita yang kadang merasakan dingin padahal sebetulnya panas, kita perlu memahami karakter dari pemuaian benda-benda padat maupun benda cair, juga benda gas. Ternyata memang ada hubungan linier antara perubahan panjang dan perubahan suhu. Ya, di sini bisa kita lihat delta L adalah perubahan panjang dan delta T adalah perubahan suhu. Karena dia bersifat linier, maka dapat dipercaya sebagai sebuah cara untuk mengukur suhu. Nah, yang masalah ini adalah gas. Gas ini memiliki sedikit keanehan, di mana koefisien muainya ini sama untuk semua gas, tidak peduli gas apa saja, yaitu muncul 1/273. Nah, yang kemudian dilakukan pengujian yang kemudian menjadi konstanta untuk Kelvin, ya. Untuk konversi Kelvin 273 Kelvin ke Celsius. Nah, selain mengetahui perubahan bentuk, ya, perubahan panjang pemuaian, kita juga perlu mengetahui dalemannya, yaitu sebetulnya apa yang berubah di dalam kalor dari yang masuk atau yang keluar dari benda. Di sini alat ukurnya kalorimeter. Definisi 1 kalori tadi juga sudah kita sebutkan, kita ulangi lagi di sini, yaitu kalor untuk menaikkan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Sehingga kalor jenisnya untuk air otomatis 1 kal per gram derajat Celcius. Nah, ternyata kalor jenis ini merupakan ukuran bahwa kalor yang diserap benda untuk menaikkan suhunya per gram benda itu selalu tetap, disebut konstanta kalor jenis. Nah, kalau bukan per gram tapi per massa sembarang, maka disebut kapasitas kalor. Oleh karena itu kalor yang dibutuhkan
untuk merubah suhu benda adalah M kali kalor jenisnya dikalikan perubahan suhunya. Bukan hanya memuai ketika benda mendapatkan kalor, ternyata ada titik tertentu, suhu tertentu, yang setelah itu suhunya tidak berubah lagi walaupun kalor ditambahkan pada benda. Yang terjadi adalah berubah wujud. Dari tadinya padat seperti es, batu, mencair ketika kalornya ditambah terus, sementara suhunya ketika diukur tetap 0 derajat Celcius. Nah, berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan per gram benda ini disebut dengan kalor lebur. Untuk yang dari cair menjadi gas disebut kalor uap. Rumusnya sama, hanya berbeda tanda U dan L saja. Kalau kalor ya, atau panas yang maknanya kalor, bukan panas yang maknanya suhu, itu adalah sebentuk energi, maka dia juga mestinya mengikuti hukum-hukum energi. Salah satunya hukum kekekalan. Nah, orang yang pertama kali melakukan konfirmasi dan menyatakan bahwa hal itu benar adalah ilmuwan yang bernama Black, sehingga asasnya disebut asas Black. Black mendapati bahwa memang kalor mengalami hukum kekekalan. Kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diserap. Begitu juga ketika benda mengalami perubahan wujud, maka tetap terjadi hukum kekekalan energi. Jadi tinggal menggantikan Q-nya ini bukan MC per delta, kali delta T, tapi Q-nya ini adalah M kali kalor leburnya atau kalor latennya atau kalor uapnya tadi. Benda mendingin berarti kehilangan kalor. Benda memanas berarti mendapatkan tambahan kalor. Bagaimana sebetulnya kalor ini berpindah? Walaupun secara umum kita tahu dia berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ternyata kalor ketika berpindah ada dua macam. Dia membutuhkan medium atau perantara atau tidak. Nah, yang tidak membutuhkan medium ini adalah radiasi. Contohnya matahari yang sampai ke bumi kita. Nah, ini ternyata laju radiasi atau I adalah, atau P per A, yaitu daya perluas permukaan yang mengalami radiasi, mengikuti persamaan E epsilon kali suhu dalam Kelvin di pangkat 4. Ya, ini penjelasannya bisa dibaca nanti dan lebih diperdalam dengan contoh-contoh soal tentunya. Dan yang membutuhkan medium ini ada dua, bisa konduksi, bisa konveksi. Kalau konduksi itu molekul-molekul dari bahan tidak ikut bergerak. Kalau konveksi, molekul-molekul bahan itu ikut bergerak. Ini rumus dan persamaan laju konduksi dan laju konveksi. Nanti kita akan pahami rumus-rumus ini dengan contoh-contoh kejadian sehari-hari supaya lebih kokoh ya, lebih kokoh pengetahuan dan aplikasinya. Berikut ini animasi yang berkaitan dengan radiasi, konveksi, dan konduksi.